Baik pemirsa Hajar TV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab. Tema kita hari ini tentang khurafat dan bid'ah di zaman now. Apa itu zaman now, Bi? Zaman now sama ji dalam bahasa Inggeris now kadang-kadang. Tapi di masa Aceh jinau. Oh, zaman jinau ah. Zaman jinau. Jadi benar lagi kadang. Iya. Jadi kadang istilah kadang tiruan, banyak tiruan. Iya. Semua tiruan. Jadi zaman jinau ini, kalau bahasa Aceh zaman jinau, ya, sangat banyak khurafat dan bid'ah yang tidak pernah kita dengar 10 tahun yang lalu atau sebelum tsunami, kita nggak pernah dengar itu. Tapi setelah ada WhatsApp, setelah ada YouTube, ya, setelah ada Facebook, Twitter dan sebagainya, ya, datanglah bid'ah-bid'ah baru, khurafat-khurafat baru yang meracuni otak anak-anak muda kita. Kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Tetapi sudah masuk meyakinkan anak-anak kita seolah-olah itu betul. Maka kita yang tua-tua ini yang punya sedikit pencerahan ilmu, ya, kita ingin membantah itu tidak benar. Itu tidak benar. Misalnya kita ingin membantah teori Darwin, ya. Teori Charles Darwin dikatakan manusia itu dari kera, itu tidak benar. Itu dan lain-lain nanti. Tapi kita persilakan pemirsa Hajar TV untuk bertanya, untuk memberi sharing, ya. Siapa tahu ada juga mendengar hal yang lain yang berkembang sekarang ini ternyata di luar kebenaran. Tidak disebut dalam Al-Quran, juga tidak disebut dalam hadis Nabi, tidak juga dalam fatwa-fatwa ulama dulu. Semua itu adalah kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya baik pemirsa Hajar TV, kami menunggu SMS, juga kami menunggu sharing lewat nomor yang tertera di layar kaca. Sambil kita menunggu SMS atau sharing, ya, mungkin teman saya ini Tengku Abi Husaini. Terima kasih Ustaz. Memang sesuai dengan tema pada hari ini kita tu zaman now. Jadi kita harus awasi pada anak kita ni kan, melalui kalau istilah bahasa halun ikut kaki tak punai, kaki belak pada HP yang pendidikan yang tanyakan tu. Memang berbahaya sekali itu. Contoh seperti Ustaz bilang tadi kan, seolah benar tu. Terus dinamakan khurafat dan bid'ah baru Ustaz bilang. Cuma ini Ustaz, dulu waktu saya masih muda belia lah, pernah dengar seorang keluarga berdakwah sama anak. Jadi dari asal manusia dari kera seperti Ustaz bilang, padahal bukan. Jadi karena orang zaman belum tahu apa-apa, dipukul dengan apa itu tempat awa lah, apa saja awa. Jadi tempat ikan tu dipukul sama tangannya, jadi kera. Itu termasuk apa Ustaz? Apa termasuk khurafat? Apa tu? Kenapa ya khurafat? Apun tidak ada ilmu. Kemudian ada juga kita dengar bukan sama orang-orang tu yang memberi ilmu pada kita, bahawa Nabi Adam tapak tua tu. Jadi ada hubungan Nabi Adam, tapak Nabi Adam. Itu sebenarnya itu apa khurafat, apa itu asal-asal bilang saja. Kemudian ya Abi, sudah cukup dua dulu ya. Pemirsa Hajar TV yang dirahmati Allah, yang pertama Abi bertanya, waktu beliau masih kecil ada orang yang dipukul oleh orang tuanya dengan menggunakan awu ya. Awu itu semacam sendok ya. Kemudian jadi kera. Di mana itu tidak benar dan tidak pernah berubah. Jadi manusia itu walaupun salah dengan ibunya, walaupun salah dengan bapaknya, Allah tidak akan merubahnya menjadi kera. Ya. Tidak. Ada juga cerita durhaka sama orang tua menjadi anjing.
Itu juga tidak benar sebenarnya. Kalau mereka itu durhaka, akan dicatat dosa-dosanya. Kalau tidak ada ampunan dari orang tuanya, dia akan berdosa, akan masuk surga, masuk neraka. Tapi kalau dia berubah jadi ular, jadi anjing, jadi babi, karena durhaka sama orang tua, itu tidak benar. Tidak benar itu. Jadi cerita Abi misalnya ada waktu kecil Abi itu orang memukul anaknya lalu jadi kera, itu tidak benar. Untuk menakutkan anak-anak nampaknya. Kemudian ada juga cerita misalnya tadi apa, tapak tuan. Dapat doa bilang nak dapat Nabi Adam. Tapak Nabi Adam. Jadi itu juga tidak benar karena Nabi Adam dalam hadis tidak pernah diturunkan di Aceh. Tapi Nabi Adam diturunkan di India. Di India. Tapi ada juga hadis mengatakan Nabi Adam diturunkan di tanah Arab, bukan di tanah India. Jadi dua hadis itu, dua-duanya tidak sahih ya. Nabi Adam yang jelas diturunkan ke bumi. Di mana diturunkan di bumi ini? Jadi ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Arab ya. Sekarang kuburan Nabi Adam itu sangat banyak. Di mana yang paling tepat? Ada di India, ada di Yordania, ada juga tidak ada kuburan, tapi ada hadis yang mengatakan kuburan Nabi Adam itu di bawah Ka'bah. Tapi ada juga pendapat sejarawan kuburan Nabi Adam itu ada di atas Jabal Qubis. Wallahu a'lam. Tapi kita ingin katakan tidak benar sama sekali yang mengatakan tapak tuan di Aceh Selatan itu adalah tapak Nabi Adam. Itu tidak benar. Kalau tapak orang lain terserahlah. Tapi kalau dikatakan tapak Nabi Adam itu mengada-ngada. Ini Abi, ya. Itu masuk khurafat. Khurafat itu termasuk khurafat. Ya. Sedangkan tapak yang ada di situ adalah legenda, ya. Legenda itu bukan sejarah. Tapi kepercayaan masyarakat yang turun temurun menjadilah legenda. Sebuah onggokan batu yang dekat laut itu, yang kalau kita lihat seperti tapak, ada kaki, anak kakinya, jari-jari kakinya itu ada orang tapak tuan itu menganggap itu tapak aulia, tapak aulia. Jadi itu pun sanksi kita, siapa aulia itu, kenapa besar sekali tapaknya. Itu. Pemirsa TV, silakan kalau ada yang mau SMS ke nomor yang tertera di layar kaca, insyaallah kami akan membaca dan kami juga akan menjawab menurut kemampuan kami. Tidak mesti dengan tema, di luar tema juga kita layani. Ya. Ini sambil ada orang penelpon, SMS, biar lebih tanya lagi kan? Ya, silakan. Ini penting nih kepada pemirsa pun anak-anak muda kita sekarang. Ya. Ini waktu tsunami bilang makam Syekh Kuala tu tidak kena tsunami itu. Macam juga ada orang bilang itu termasuk apa itu? Sultan apa bid'ah apa khurafat. Ya. Ya, itu juga sebuah cerita yang sangat berkembang ya. Itu tidak benar ya. Makam Syekh Kuala diangkat tidak kena tsunami, itu tidak benar. Itulah yang khurafat ya. Makam Syekh Kuala itu juga hancur di bawah tsunami, batu-batunya itu di bawah sekian meter. Jadi tidak ada apa-apa lagi di situ, bangunan-bangunannya, jerijak-jerijak besinya tidak ada apa-apa. Semua itu bangunan baru. Sampai kepada batu itu juga bangunan baru. Itu batu makam itu yang besar-besar itu dua itu baru semua. Jadi kepercayaan makam Syekh Kuala diangkat ke langit, tidak kena tsunami, itu juga khurafat yang tidak boleh dipercaya. Saya kira-kira 5 hari setelah tsunami saya dapat menembus ke sana, dan saya saksikan sendiri tidak ada apa-apanya lagi di situ, sudah di bawah air semuanya. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan tidak kena air.
Jadi ini perlu kita luruskan supaya umat kita, masyarakat kita tidak terpengaruh dengan cerita-cerita khurafat itu. Percaya juga kan. Ya. Ini begini Ustaz lagi kan. Ini yang masih tapi supaya ada generasi muda pada cucu kita ke depan jangan percaya tapi khurafat kan. Kadang jangan dia termasuk dalam dada hati dah simpan dalam hati. Ini ada lagi ni Ustaz. Contohnya kan pernah kita dengar Rasulullah tu pernah ke pasir tu. Apa tu? Di mana dengar? Siapa yang bilang? Di mana dengar? Orang kadang-kadang percaya tu. Kapal telah pergi ke pasir. Ya. Itu yang berbahaya sekali itu. Rasulullah pernah ke pasir. Ya. Itu juga semacam khurafat, semacam mengada-ngada. Dalam sirah Rasulullah, sirah itu riwayat hidup Rasulullah. Jangankan ke pasir, ke Yaman pun Rasulullah tidak pernah pergi, yang dekat dengan Mekah. Yang pernah Rasulullah pergi adalah ke Suriah. Ke Suriah waktu kecilnya, sebelum jadi Nabi. Waktu usia 9 tahun sekali dibawa oleh pamannya. Kemudian beliau mengulangi perjalanannya waktu usia 12 tahun sekali lagi. Kemudian waktu usia 24 tahun itu berniaga. Pulang dari situ usianya 25 tahun, beliau nikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Jadi tidak pernah Rasulullah ke tempat-tempat lain, ke India, ke Yaman, ke Oman, ke Qatar misalnya, ke Mesir. Itu tidak pernah. Apalagi ke pasir ya, ke Sumatera ini. Tidak pernah. Itu juga termasuk khurafat dan bid'ah ya. Yang benar begini. Tapi ini benar ada cerita, tapi cerita ini tidak benar. Bagaimana nih? Dalam kitab Hikayat Raja-Raja Pasir dikatakan Malikus Saleh itu bermimpi. Suatu malam bermimpi, dia masih non-Islam waktu itu. Rasulullah pernah buat saya. Bermimpi ketemu Rasulullah, lalu dikatakan, wahai Malikus Saleh, Murahsilu nama Malikus Saleh itu, masuklah anda ke dalam Islam. Ucapkan seperti yang aku ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Malikus Saleh itu mengucapkan syahadat itu. Kemudian Rasulullah meminta Malikus Saleh supaya membuka mulutnya. Lalu Rasulullah meludah dalam mulut Malikus Saleh. Anehnya kemudian Malikus Saleh itu sudah bisa mengaji dan menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, cerita ini ditulis di dalam kitab Hikayat Raja-Raja Pasir dalam bahasa Melayu yang dicetak di Kuala Lumpur ya. Ini walaupun dalam hikayat itu ini tidak benar. Jadi yang menulis hikayat itu adalah Syekh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi ya. Itu tidak benar. Kalau begitu enak sekali ya. Diludah sudah bisa hafal Quran. Jadi tidak masuk akal ya. Jangan percaya seperti itu. Kita wajib menuntut ilmu. Kalau ingin menjadi al-hafidh, sejak kecil harus dihafal Quran tuh. Hafal. Insyaallah sekarang cukup banyak al-hafidh. Alhamdulillah. Tapi mengharapkan datang Rasulullah meludah dalam mulut lalu bisa hafal Al-Quran itu tidak diajarkan oleh Islam. Ya Abi, sudah masuk SMS nih. Coba kita baca dulu Ustaz. Iya, ini menarik. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bolehkah memakai Sayyidina di dalam tasyahud awal dan akhir dan bagaimana hukumnya? Wassalam, terima kasih. Tengku yang mana ini? Tidak ada nama. Begini Tengku ya. Sayyidina. Ini sesuatu yang khilafiyah ya. Yang tidak baik kalau kita ceritakan di sini. Sayyidina. Jadi di dalam masyarakat Aceh ada yang menggunakan Sayyidina ya. Ada yang tidak menggunakan Sayyidina dalam tasyahud akhir, dalam selawat ya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kan begitu. Ya. Jadi menurut dayah, menurut ulama-ulama dayah boleh saja itu kita tambah Sayyidina untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga pendapat dari orang-orang Aceh juga, dari yang istilahnya yang reformis ya. Reformis. Mereka mengatakan menambah Sayyidina ini bid'ah. Karena di dalam hadis tidak ada Sayyidina. Tidak masalah. Ya, jadi kalau saya tidak boleh memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Saya anjurkan karena ini khilafiyah. Ya, yang pakai Sayyidina pakai terus. Itu yang Yang tidak pakai juga silakan tidak pakai. Kan aman begitu ya. Ya. Jadi ini masalah khilafiyah. Jadi dalam kondisi Aceh yang seperti ini kita tidak boleh terjun ke masalah khilafiyah. Ya. Tapi kalau bukan di Aceh TV itu boleh-boleh aja. Jadi masalah-masalah khilafiyah itu akan kita bahas di forum tertentu, misalnya di daya, di balai, ya, di dalam lokal. Tapi sebagai ustadz apa namanya? Ustaz menjawab. Ustadz di Aceh TV, Tidak. kita harus jadi penyejuk. Penyejuk hati. Penyejuk Kaum hati. muslimin. Jangan memperuncing masalah. Ya, demikian jawaban kami. Terima kasih. Satu lagi ya, Bi ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Muhammad Saleh. Muhammad Saleh. Muhammad Saleh di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Saya tertarik dengan khurafat dan bid'ah yang Ustaz ceritakan tadi. Saya juga baca di YouTube. Benarkah Ustaz bahwa Ka'bah mau dibuat di PD dulu, tetapi karena dianggap tanah tidak kuat, maka tidak jadi, maka dipindahlah ke Mekah. Wassalam Tengku Muhammad Saleh. Jadi Tengku Muhammad Saleh macam-macam ya. Di mana Tengku dengar cerita itu? Asal bilang aja. Pegah-pegah dia. Jadi Tengku Muhammad Saleh, saya menarik ini ya. Saya juga pernah dengar tuh. Waktu saya ke Gua 7. Gua 7 di Bate. Jadi di atas Gua 7 itu sangat banyak terkumpul seperti karang tuh, seperti bukit karang-karang putih besar sekali. Sebesar masjid lah. Banyak sekali. Seperti orang tumpuk tuh. Bertumpuk-tumpuk sampai sekarang masih ada. Lalu waktu itu seorang tua di situ bercerita kepada saya, ini dulu Nabi Adam memerintahkan anaknya yang bernama Ud, namanya Ud itu kan. Padahal tidak ada anak Nabi Adam yang bernama Ud ini ya. Disuruh Ud itu mengambil karang di dalam laut, mau dibuat Ka'bah di situ. Mau dibuat Ka'bah di Gua 7 itu, Kecamatan Laweng kan. Tapi kemudian kata Jibril, jangan buat di situ, itu tidak tahan tanahnya. Ka'bah harus dibuat di Mekah. Di Mekah. Jangan di situ. Maka tidak jadi dibuat Ka'bah di Laweng Gua 7. Sehingga ada bukit karang itu dibiarkan saja di situ, tidak dipindah lagi. Nah, ini adalah khurafat juga. Ini adalah khurafat. Itu tidak boleh dipercaya. Itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena memang tidak benar. Tidak benar, tidak ada. Yang benar Ka'bah sejak Nabi Adam sudah ditentukan tempatnya itu di pusat dunia. Pusat dunia itu di Ka'bah. Itu pusat bumi. Jadi cerita-cerita yang mau dibuat di di Laweng itu
jangan percaya. Ini yang bikin ustaz, bikin khurafat tu dari mana asal usulnya? Apa memang dari orang-orang dulu dia orang tu berani kali bicara tu. Kan ada Quran dan hadis semua, ada macam-macam ada kan. Ya. Ini begini ustaz. Ini dulu kadang-kadang orang masih percaya sampai sekarang begini. Kuramat tu masih percaya sampai sekarang. Kuramat masih percaya. Bahkan baru kemarin ada macam-macam bilang lah. Kuramat. Kemudian yang ingin Abi tanyakan ini penting ni kan. Dulu pernah dengar ni Ahmad Ramanyang. Bahkan lama kali lah dikeluarkan hikayat tu dikarang oleh Syekh Mulia. Itu termasuk legenda ataupun apa namanya tu khurafat itu. Tapi sekarang masih percaya orang tu. Ya, baik Abi. Kita jawab yang ditanya oleh Abi tentang legenda Ahmad Ramanyang ya. Atau di Padang disebut dengan maling kundang. Ceritanya mirip. Ya. Jadi ada songgo batu di Padang, ya, di kota Padang itu dikatakan kapal si maling kundang yang durhaka sama ibunya. Jadi ada juga batu itu yang di tepi pantai itu saya sudah lihat. Ya. Seperti seorang manusia yang terjerembab, terlungkup. Jadi orang-orang Minang itu percaya itu anak durhaka, maling kundang. Karena durhaka sama ibunya, akhirnya ibu berdoa diterima oleh Allah, lalu anaknya itu jadi batu. Di Krung Raya mirip-mirip juga begitu. Ada sebuah pulau karang yang kecil seperti kapal. Dikatakan juga itu si Ahmad Ramanyang itu orang kaya yang merantau ke Malaysia. Lalu kaya, dia punya kapal sendiri, punya istri yang cantik. Karena malu sama ibunya itu orang miskin. Dia tidak mau mengakui lagi ibunya itu karena malu dengan istrinya. Akhirnya sang ibu itu durhaka, sang ibu itu emosional, marah. Lalu berdoa kepada Allah, maka jadilah kapal Ahmad Ramanyang itu menjadi pulau batu, pulau karang itu ya. Nah ini kalau untuk mendidik anak-anak juga bagus dongeng itu ya. Khurafat. Takut seperti tadi ya. Ya. Itu sebenarnya tidak benar. Ya. Memang sudah begitu takdir Tuhan. Batu itu. Nah. Jadi kalau keramat itu banyak sampai keram dia orang percaya tu. Kalau keramat itu bagian dari agama Islam. Keramat itu diberikan oleh Allah SWT kepada wali-walinya yang sangat saleh, beriman, bertakwa kepada Allah, diberilah sebuah pangkat keramat. Jadi keramat itu definisinya begini. Keramat adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para ulama yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Nah, banyak orang keramat, ulama-ulama itu ya, banyak orang keramat. Jadi keramat itu bukanlah sesuatu yang tidak ada. Cuma yang jadi masalah, apakah cerita-cerita itu benar atau tidak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.